wabarakatuh. Hai siswa Bapak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Ya, semoga kita semua terlindung dari segala musibah, penyakit di masa pandemi saat ini ya. Semoga kita sehat selalu. Oke, bagaimana libur kalian 3 hari yang lalu? Dari hari Kamis, Jumat, ada Sabtu. Apakah menyenangkan? Ya, semoga liburan kalian menyenangkan ya. Nah, kali ini kita lanjut pembelajaran kita setelah libur panjang 3 hari kemarin. Kita lanjut bukan di muatan matematika, tetapi di muatan tematik yaitu muatan IPS. Apa yang akan kita bahas hari ini adalah bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, perhatikan video ini dari menit pertama sampai terakhir, pahami, catat hal-hal penting yang ingin kalian tanyakan jika ada yang bingung. Lalu, silakan ditanya kalau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan berdasarkan video ini. Oke? Nah, sebelum kita mulai, akankah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapkan alat tulis kalian, buku tulis dan hal-hal yang mendukung pembelajaran kita kali ini. Semoga yang kalian pelajari kali ini mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini adalah menyebutkan bahasa daerah yang ada di sekitar tempat tinggalmu ya. Video pembelajaran ini kalian dapat menyebutkan bahasa daerah yang ada di sekitar rumahmu. Kalian tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki ribuan pulau. 5 pulau besar seperti Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Itu pulau besarnya. Sedangkan pulau-pulau kecilnya itu ada ribuan pulau kecil dari Sabang sampai Merauke. Nah, dengan beraneka ragamnya pulau, maka juga beraneka ragamnya suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, dengan beraneka ragamnya suku bangsa, maka bahasa-bahasa daerah yang ada di setiap daerah itu berbeda-beda. Karena suku bangsanya berbeda-beda. Misalnya, tidak jauh ya, misalnya suku Dayak akan berbeda bahasanya daerahnya dengan suku Melayu. Kenapa? Karena setiap suku memiliki bahasa daerah itu sebagai identitas budaya bangsa tersebut. Nah, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama suku bangsa biasanya bahasa daerah, ya. Namun, untuk mempermudah komunikasi di antara suku bangsa tersebut, bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Jadi kan gini, bahasa pemersatu rakyat Indonesia dengan keberagaman bahasa daerah yang ada di Indonesia itu adalah bahasa Indonesia. Jadi kan misalnya, kalau orang Dayak ngomong bahasa Dayak ke orang Melayu, kemungkinan orang Melayu itu tidak akan paham apa sih yang mereka bicarakan. Nah, dengan adanya bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia yang digunakan di seluruh wilayah di Indonesia, maka ketika orang suku Dayak maksudnya berbicara dengan orang suku Melayu dengan menggunakan bahasa Indonesia, mereka tidak akan mengalami masalah. Mereka akan pasti tahu mereka ngomong apa gitu. Karena bahasa mereka yang mereka gunakan itu hanya satu, yaitu bahasa Indonesia. Makanya bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan di seluruh Indonesia. Seperti itu. Nah, sedangkan bahasa daerah di setiap daerah berbeda-beda. Misalnya di Singkawang saja, itu kan memiliki banyak suku. Suku yang paling menonjol di Singkawang ini kan Tidayu, Tionghoa, Dayak, Melayu. Antara Tionghoa, Dayak, dan Melayu, mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda tuh. Jadi orang Tionghoa kalau ngomong bahasa Tionghoa ke orang Melayu, kemungkinan besarnya orang Melayu tersebut tidak akan paham apa yang mereka bicarakan. Nah, kemajemukan bahasa di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kenapa? Bisa sampai di Indonesia itu memiliki berbagai macam bahasa daerah. Nah, faktornya seperti letak geografis. Maksudnya letak geografis itu adalah letak tempat tinggal mereka. Dulu nenek moyang kita tuh kan ada tinggal di daerah pegunungan, ada tinggal di daerah
dataran tinggi, ada tinggal di daerah pesisir pantai, ada tinggal di daerah perbukitan. Nah, dengan kondisi geografis seperti itu yang menyebabkan berbeda, bervariasinya, beraneka ragamnya suku bangsa yang ada di bahasa daerah yang ada di Indonesia. Contoh nih, biasanya kan orang Dayak itu tinggalnya di daerah pegunungan. Mereka itu sering pindah-pindah ke daerah satu ke daerah satu, dan biasanya mereka tinggalnya di daerah-daerah dataran tinggi seperti pegunungan. Sedangkan biasanya orang-orang seperti orang Melayu itu tinggalnya itu di dataran rendah, misalnya di daerah pesisir pantai atau di daerah perkotaan. Jadi dengan kondisi geografis tersebut, mereka dapat membentuk kemajemukan bahasa daerah. Jadi gitu. Salah satunya. Lalu sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia dulunya ras-ras, suku-suku bangsa masuk ke Indonesia, ya. Sebelum zaman-zaman penjajahan dulu kan banyak suku-suku bangsa yang masuk ke Indonesia bercampur satu jadi satu, sehingga membentuk keberagaman, sehingga terbentuklah bahasa-bahasa daerah. Lalu keterbukaan terhadap budaya atau bahasa luar. Nah, dulunya di Indonesia itu hanya beberapa suku, tetapi ada suku-suku lain masuk ke Indonesia. Suku-suku masuk ke Indonesia, berinteraksi di Indonesia, bermukim di Indonesia, tinggal di Indonesia, sehingga membentuk bahasa daerah yang menambah keanekaragaman bangsa Indonesia. Lalu faktor yang paling berpengaruh di sini adalah keterbukaan masyarakat terhadap bahasa luar. Kenapa? Kalau misalnya Indonesia itu tidak terbuka dengan bahasa luar, dia tidak mau menerima bahasa luar, itu kemungkinan besarnya bangsa Indonesia tidak akan memiliki keanekaragaman bahasa daerah. Jadi misalnya gini. Jadi di Indonesia tidak mau tuh menerima bahasa-bahasa luar. Misalnya Indonesia hanya mau bahasa A misalnya, hanya mau bahasa A. Lalu dia tidak mau bahasa-bahasa lain masuk ke Indonesia. Berarti kemungkinan besarnya dia tidak akan membentuk keanekaragaman bahasa daerah. Dia hanya satu bahasanya, tidak majemuk. Nah, karena orang Indonesia itu dulunya terbuka dengan bahasa-bahasa luar, mereka mempelajari, juga membawa bahasa dari daerah lain ke daerah tersebut, sehingga menyebar ke seluruh pulau yang ada di Indonesia. Maka dari Sabang sampai Merauke, Indonesia beraneka ragam bahasa daerahnya. Sebab, nah di sini ada penjelasannya. Kenapa faktor dari luar itu menyebabkan keanekaragaman bahasa daerah? Sebab keterbukaan terhadap bahasa luar tersebut mempengaruhi keeksistensian ragam bahasa daerah di Indonesia. Seperti yang Bapak bilang tadi. Dengan semakin banyak kita menerima bahasa-bahasa luar, bahasa daerah terutamanya, maka memperkaya bangsa kita. Gitu. Ya. Fungsi bahasa daerah itu sebagai pertama, sebagai informasi, fungsi ekspresi diri, fungsi adaptasi, dan fungsi integrasi, serta fungsi kontrol sosial. Nah, bahasa-bahasa daerah yang seperti inilah yang perlu kita lestarikan. Banyak anak muda sekarang yang lupa dengan bahasa daerah mereka. Mereka lebih senangnya berbicara dengan bahasa gaul, ya, bahasa anak-anak kota, seperti itu. Nah, mereka lebih sukanya berbicara dengan bahasa asing. Padahal mereka mempunyai bahasa daerah sendiri yang perlu mereka lestarikan. Gitu loh. Nah, padahal bahasa itu adalah suatu ciri suatu bangsa, bahwa bangsa tersebut memiliki keanekaragaman yang berbagai bentuk. Salah satunya dalam bahasa daerah. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat bentuk bahasa daerah apa saja yang ada di 5 pulau besar di Indonesia. Contoh bahasa daerah di Indonesia di 5 pulau besar ya. Contohnya di Sumatera. Sumatera itu kan banyak, kalau tidak salah itu ada 12 provinsi. 12 provinsi terbagi lagi beberapa kabupaten, di dalamnya terdapat berbagai macam bahasa daerah. Salah satunya ada macam Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Angkola, Batak Dairi atau Pakpak, Batak Karo, dan sebagainya. Ya, kalian bisa baca sendiri. Di sini juga ada bahasa Melayu Jambi ya. Ada Melayu Jambi, ada Minangkabau, Musi, Rejang, dan lain sebagainya. Lalu Jawa. Jawa ada bahasa Baduy, Betawi, Indonesia,
Indonesia Peranakan, Jawa, Kangean, Kawi, Madura, Osing, Sunda, dan Tengger. Itu di Jawa. Nah, di Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara ini maksudnya Nusa Tenggara Barat dan Timur ya, termasuk Maluku. Di situ ada Bali, Sasak, Abui, Adang, Adonara, Alor, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Maluku di sini ada ternyata ya. Nah, Pulau Kalimantan yang terkenal misalnya itu bahasa Dayak, Melayu. Kalau kita ya di Singkawang misalnya Dayak, Melayu, Tionghoa, Madura kan. Ada juga Madura, ada juga Jawa karena di Singkawang itu banyak suku. Walaupun emang suku yang paling dominannya adalah Tidayu tadi, Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Nah, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ya, kalian bisa baca sendiri. Ini ada bacaannya di buku paket tema 7 halaman 32 dan 33. Silakan dicek sendiri, itu ada penjelasannya tentang bahasa daerah yang ada di pulau-pulau besar di Indonesia. Buka tema 7 yang paket tebal ya, paket tebal itu halaman 32 sampai 33. Seperti itu. Nah, Kota Singkawang. Nah, ini Bapak ambil salah satu bahasa daerah dengan makna di bahasa Indonesianya apa. Nah, Bapak ambil 4 karena di daerah sekitar sekolah kita ini adalah menurut Bapak ini yang paling banyak ya. Walaupun banyak suku lain, tetapi Bapak hanya ambil beberapa karena kalau Bapak mau tuliskan semua banyak. Nah, misalnya Melayu. Melayu di sini ada karena kebetulan Bapak juga Melayu. Nah, contoh bahasa daerahnya ngape. Ngape itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu mengapa. Nah, mungkin bisa kalau bahasa lainnya beda lagi kan. Au be. Nah, au be berarti iya maksudnya. Jadi kalau kalian ada dengar teman kalian ngomong bahasa Melayu au be berarti itu iya. Ngape berarti itu mengapa seperti itu. Nah, lalu Dayak. Nah, Dayak itu kan banyak lagi bentuk-bentuknya karena bahasa Dayak itu banyak jenisnya. Nah, Bapak ambil salah satu bahasa umumnya saja ya. Misalnya Ampus Kak Mae. Itu artinya pergi kemana? Ampus Kak Mae. Itu artinya pergi kemana. Jadi kalau ada orang ngomong seperti ini, artinya itu pergi kemana. Sebenarnya bahasa daerah ini asik ya. Bahasa-bahasa yang kedengaran unik di telinga kita sebenarnya artinya ini gitu. Lalu Ameliako. Ameliako. Jangan begitu. Kalau orang Sambas sebutnya usah. Usah be. Nah ya. Itu kalau orang Sambas, Melayu Sambas nyebutnya usah. Nah, kalau Melayu Singkawang juga sama, usah. Kalau bahasa Dayaknya ameliako, artinya jangan begitu. Nah, Tionghoa. Ya boy. Nah, ini kalau misal tulisannya salah mohon dikoreksi ya. Nah, Tionghoa ya boy, mau kemana? Kalau bahasa Melayu Singkawangnya nak kemana? Kan gitu. Nah, kamsia, terima kasih. Makasih kalau bahasa Melayu Sambasnya. Kalau arti Indonesia kamsia, terima kasih. Nah, kalau Madura salah satunya itu tedong. Tedong itu artinya tidur. Nah, bahasa Madura itu kan ada yang kasar sama lembutnya ya. Ini Bapak ambil yang kasar kayaknya, bahasa kasarnya ya. Kan ada kayak Jawa ada halusnya, ada kasarnya. Ini yang kasarnya. Sama juga Melayu, ada Melayu halusnya, ada Melayu kasarnya. Gitu ya. Nah, ini contoh segelintir bahasa-bahasa kosakata bahasa daerah yang ada di sekitar kita. Mungkin kalian sering dengar, mungkin kalian sering bicarakan ke orang lain. Ya, kemungkinan ada yang memang sukunya Dayak dan fasih berbahasa Dayak. Kalau Bapak fasih berbahasa Melayu karena Bapak Melayu. Tapi Bapak hanya tahu sedikit 1-2 kata dari suku lain. Kalau mau pasti seluruhnya tidak, tapi 1-2 kata Bapak tahu, ini yang Bapak tahu. Seperti itu, ya. Nah, seperti itulah keragaman bahasa daerah yang ada di Kota Singkawang khususnya. Jadi banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Singkawang ya. Bukan hanya 4 ini, ada Jawa, Sunda, betul. Apalagi di daerah sekitaran sekolah kita ini banyak sekali yang selain 4 suku ini. Oke? Nah, seperti itulah bahasa-bahasa daerah yang ada di sekitar kita. Jadi sebagai penerus bangsa yang cerdas, penerus bangsa yang milenial, jangan malu menggunakan bahasa daerah. Ya, walaupun emang kita memiliki bahasa nasional itu bahasa Indonesia, akan lebih baiknya kita melestarikan bahasa daerah ketika kita bertemu dengan orang yang satu suku dengan kita.
Akankah lebih baiknya kita menggunakan bahasa daerah kita, terkecuali kita berbicara dengan suku lain dan orang tidak mengerti dengan bahasa kita, kita boleh menggunakan bahasa Indonesia, ya. Jadi istilahnya dikondisikan tempatnya di mana, mau berbahasa nasional atau bahasa daerah, seperti itu, ya. Oke, seperti itu penjelasan sekilas tentang bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Singkawang. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Bapak via WA. Oke? Sekian dari Bapak. Semoga sehat selalu, selalu jaga kesehatan, selalu makan makanan yang bergizi, selalu menjaga jarak, pakai masker, dan selalu mencuci tangan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas semula. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.